Geng Culture, apa kabar? Kembali di podcast Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi yang menguatkannya. Nah, kali ini kita mau ngajak Geng Culture untuk membahas topik yang kontroversial. Kenapa? Karena katanya di Indonesia ada situs cagar budaya, sebuah situs arkeologi yang dinilai atau diprediksikan lebih tua dibandingkan piramida di Mesir. Nah, seperti apa kontroversinya dan kepastiannya, langsung aja kita akan ngobrol dan kulik bersama dengan arkeolog UI, Dr. Ali Akbar. Selamat datang Pak Abe, apa kabar? Baik, terima kasih. Dan selamat datang di podcast Kulturasi. Pak Abe, langsung aja deh mau tanya, tadi openingnya udah kita bilang ke Geng Culture bahwa ada situs katanya lebih tua daripada piramida di Mesir di Indonesia, di Gunung Padang. Itu benar nggak sih Pak Abe? Apakah betul? Katanya kan 5.000 tahun before BC atau sebelum Masehi. Benar nggak usianya? Iya, betul ya. Bahkan bukan 5.000 sebelum Masehi ya, bukan 5.000 BC, tapi 6.000. 6.000 ya, bahkan 6.000 sebelum Masehi. Waduh, ya. untuk perbandingannya seperti apa nih? Perbandingannya berarti kan 6.000 sebelum Masehi itu berarti 8.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau piramida di Mesir berarti 4.500 kalau nggak salah. 2.500 sebelum Masehi. Oke. Ya. Kalau piramida Mesir 2.500 sebelum Masehi, kalau ini 6.000 sebelum Masehi. Wow. Jadi lebih tua berapa tuh ya? 3.500 tahun kali ya. Seperti itu ya. Nah, ini kenapa baru sekarang masih banyak nih perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dari usianya sendiri. Ini kenapa, Pak Abe? Ya, karena situs Gunung Padang itu dia berlapis-lapis ya. Yang di permukaan tanah itu usianya sekitar 500 sebelum Masehi ya. Dan itu masih dipakai terus ya, 500 sebelum Masehi, 200 sebelum Masehi masih dipakai terus ya, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya situs ini dibangun lebih awal, lebih tua ya. Ada yang lapisannya tadi ya. Dia pernah dibuat di 5.900 sebelum Masehi ya, 6.000-an sebelum Masehi ya, seperti itu ya. Bahkan sebenarnya ada lagi yang lebih tua, tapi ini nanti ya, 6.000 aja udah sukar kayaknya sepertinya dibayangkan ya. Nah, kita agak kesulitan ya menyampaikan yang 6.000 sebelum Masehi karena apa? Karena 6.000 sebelum Masehi ini ada di bawahnya yang 500 sebelum Masehi. Sehingga kita hanya bisa beberapa titik saja membuktikan ya. Dan memang kita sudah menggali lebih belasan titik ya, belasan kotak ekskavasi, dan kita sudah ekskavasi yang terakhir ini kita sampai kedalaman 8 meter. Ya, 8 meter, kita buka sampai 2 bulan itu ya, kotak ekskavasi. Ya, para ahli yang boleh berbeda pendapat, tapi silakan datang ke kotak ekskavasi yang sudah kita buka, dan mereka kaget sendiri bahwa ternyata memang di kedalaman tanah itu ada struktur lain ya. Bukan hanya yang ada di permukaan tanah, tapi ada struktur lain di dalam tanah ya. Di kedalaman 4 meter ada, di kedalaman 6 meter ada gitu. Dan ini sangat mengagetkan juga bagi mereka, walaupun sebenarnya itu sudah saya tulis ya 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu 10 tahun lalu kami sudah buka ya kotak ekskavasi sampai kedalaman 11 meter. Oke. Jadi sebenarnya temuan ini mirip dengan temuan kami belasan tahun yang lalu itu ya. Nah, sebelum kita tanya nih, ada apa di lapisan-lapisan tersebut, Kak Pak Abe? Kita mau tanya dulu, ini kan pertama kali ditemukan kalau kita lihat informasi dan juga sejarahnya dari masa kolonial Belanda. Itu perbedaannya apa nih setiap fasenya? Kenapa baru sekarang tiba-tiba dunia, dan sepertinya dunia internasional nih, semuanya perhatiannya ke Gunung Padang after all these years, itu kenapa, Pak Abe? Ya, jadi sebenarnya situs ini sudah pernah dicatat oleh peneliti Belanda ya, ada namanya Verbeek ya, tahun 1891. Nah, dia berdasarkan catatan perjalanan dari Korte ya. Korte pernah datang ke situ 1890 ya, lalu catatan perjalanannya Korte dipakai oleh Verbeek untuk menulis bukunya gitu ya. Di situ disebutkan ya bahwa ada 4 teras di situ ya, dekat Gunung Melati ya. Jadi situs Gunung Padang ini dekat Gunung Melati ya, jaraknya tidak jauh ya. Di setiap teras, dan dia bilang ada gundukan ya yang diduga makam ya, seperti itu. Lalu buku Verbeek tahun 1891 diacu lagi oleh N.J. Krom tahun 1914. Jadi ini sebenarnya udah dicatat oleh para peneliti Belanda. Entah mengapa situs ini tidak dibicarakan orang, tidak dikunjungi, tidak masuk dalam percaturan gitu ya. Kemudian 1979 ya, hampir 60-an tahun kemudian ya, 1979 warga
yang beraktivitas di sana melaporkan gitu. Ini ada batu-batu ya berserakan, tapi kayaknya peninggalan purbakala nih gitu ya mereka. Bentukannya unik ya, nih. Ada namanya Pak Endi, Pak Soma, Pak Abidin melapor ke namanya penilik kebudayaan ya. Nah, penilik kebudayaan melaporkan lagi ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional ya. Di situ ada kepalanya Pak Prof. R. Pesiono ya, yang kebetulan guru saya ya. Terus beliau menugaskan Bu Dede Bintarti. Nah, berangkatlah mereka dan ternyata itu memang situs ya. Terus kemudian dicek di buku-buku lama gitu ya, di laporan Belanda. Ternyata memang sudah dicatat gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan penemuan baru ya. Nah, lalu mulailah dilakukan riset-riset ya, intensif ya sejak 1979 ya. Di 1980-an ada riset, 1990-an ada riset ya. Namun kalau kita perhatikan fokus penelitiannya di permukaan tanah ya. Melakukan ekskavasi 1 meter, 2 meter begitu ya. Nah, kami melakukan riset cukup dalam di tahun 2012 ya, 2012, 2013, 2014 dan menggunakan berbagai peralatan canggih. Ya. Apa saja tuh Pak? Jadi ada alat-alat pemindaian ya, georadar, geomagnet, geofisika ya, seismik tomografi ya. Terus ditambah lagi kita juga mengambil sampel dengan pengeboran ya, sampel tanah ya, ataupun apapun yang ada di bawah itu kita coring ya dengan selongsong ya, nanti kita ambil dan ternyata memang yang menarik adalah kalau kita datang ke situs Gunung Padang itu di permukaan tanahnya banyak batu ya, yang kita sebut batu kolumnar join. Maka asumsi kita di bawah itu pasti ada batunya, ada sumber batunya ya. Nah, ternyata setelah melewati kedalaman 2 meter itu tanah. Oh gitu. Ya. Rata-rata ketebalannya 2 meter. Artinya apa? Boleh dikatakan ya, semua batu yang ada di permukaan tanah itu didatangkan dari luar. Karena tidak ada terusannya di bawah. Iya. Ya. Iya. Jadi ini semuanya didatangkan dari luar. Ya. Bisa dibayangkan ribuan batu didatangkan dari ya pokoknya intinya bukan dari situs Untuk Gunung luasnya Padang berarti berapa nih Pak? Minimal 900 meter persegi. Karena minimal, masih ya. terus dieksplor ya. Ya, Seperti itu. Tapi kita sebenarnya udah sampai 3 hektar, udah sampai 30 hektar gitu ya, seperti itu ya. Itu istilahnya gede banget gitu ya. Gitu. Dengan batu sebanyak gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi ya katakanlah kita pakai angka 900 meter persegi ya, seperti itu. Nah itu ya, pakai angka 900 meter persegi saja ya, di beberapa tulisan sudah disebut sebagai bangunan megalitik terbesar di Asia Tenggara. Wow. Ya, kita belum pakai angka yang 1,5 hektar, belum pakai angka yang 3 hektar, belum pakai angka yang 30 hektar. Itu sudah yang terbesar. Sudah terbesar di Asia Tenggara dan itu bukan kata saya ya, tapi penulis lain bilang ini terbesar se Asia Tenggara. Dia pakai angka 900 meter persegi ya. Saya belum merilis yang 30 hektar ya, itu nggak tahu lah. Itu bagaimana lebih mencengangkan lagi ya Pak Abi? Nah, jadi kita pakai alat-alat canggih. Nah, yang menariknya adalah dengan alat-alat canggih itu kelihatan bahwa memang batu itu cuma paling tebalnya 2 meter ya, seperti itu. Dan setelah itu menariknya adalah ada lapisan yang sepertinya kosong. Ya, lapisan yang sepertinya kosong, yang belakangan setelah kita bor kita tahu bahwa itu tanah. Ya. Nah, setelah tanah itu ya, ternyata ada lapisan lagi yang lain. Oh, itu ada yang lantai-lantai. Seperti struktur ya, istilahnya struktur ya. Jadi saya menyebutnya ini lapisan budaya kedua. Nah, lapisan budaya kedua ini yang tua, yang 6.000 sebelum Masehi. Ya, kita dapat angka-angka ada yang 5.200 sebelum Masehi, 5.900 sebelum Masehi ya. Intinya itu di kisaran 6.000 sebelum Masehi. Buat geng culture nih Pak Abi, bagaimana cara menentukan ini usianya 6.000 sebelum Masehi itu bagaimana? Iya, jadi kita ada artefak-artefak yang kita temukan ya, ada gerabah, ada artefak logam. Nah, dia kita lihat konteksnya, penemuannya itu di mana gitu ya. Nah, ternyata beberapa artefak itu kita temukan di lapisan yang mengandung arang ya. Nah, lapisan yang mengandung arang ini ya, itu ada karbonnya, itu bisa dibawa diuji ke laboratorium. Ada namanya analisis uji karbon dating ya. C14 itu kita bawa ke lab ya, lab di Indonesia dan lab di luar negeri ya, di Amerika. Nah, jadi dari berdasarkan hasil lab itu menunjukkan angka-angka yang saya sebutkan tadi. Ya. Sampai 6.000 sebelum Masehi itu ya. Nah, sekarang kan Gunung Padang ini juga menjadi perhatian dunia internasional ya Pak Abe. Apa sih titik baliknya? Sekarang tiba-tiba seluruh mata dunia tuh one of their concern atau mereka jadi pusat perhatian adalah Gunung Padang ini. Iya, harus diakui ya, suka tidak suka ya, ketika ada jurnalis yang namanya Graham Hancock datang gitu ya, dia menghubungi ya kami gitu ya, produsernya juga ngontak saya, boleh nggak
menulis tentang mengangkat tentang situs Gunung Padang, saya bilang silakan saja, itu kan untuk menyampaikan ke khalayak gitu ya, seperti itu. Nah, rupanya dia pakai sudut pandang yang saya tidak tahu ya belakangan, tapi saya lihat di tayangannya bahwa Gunung Padang itu adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Ya, seperti itu. Ya, itu menurut versi dia ya. Yeah. Tapi ya intinya setelah itu banyak sekali orang asing yang datang. Oke, setelah itu banyak banget semua yang datang ya. Tapi selama ini apa sih Pak Abe, kenapa kita seperti Pak Abe bilang tadi, ini bukan penemuan yang baru sebenarnya, ini sudah lama. Tapi kenapa kita bisa tertahan dan tidak bisa ada penemuan penelitian yang betul-betul mendalam terkait ini? Ya mungkin karena kita fokusnya di permukaan tanah. Ya, di permukaan tanah, tapi sebenarnya fokus di permukaan tanah yang tidak melebar ke kanan kiri. Ya, belakangan kita berinteraksi dengan arsitek ya, arsitek bilang kalau ada struktur di bukit ya, di puncak bukit, pasti ada perkuatan di sampingnya dia supaya tidak longsor, supaya tidak jatuh. Nah akhirnya kita survei ya dengan teman-teman geografi ya, kita pakai GPS masih manual waktu itu ya, mengelilingi bukit, memang ternyata di samping-samping itu ada perkuatan struktur yang kita sebut saja terasering. Ya, jadi yang 900 meter persegi di permukaan tanah ini sebenarnya diperkuat oleh terasering di keempat sisinya. Jadi bisa dibayangkan sekarang peninggalan purbakala yang namanya situs megalitik Gunung Padang itu satu bukit sebenarnya. Ya, bukan hanya yang di permukaan tanah, bukan hanya yang di atas saja gitu ya, seperti itu. Berarti tadi Pak Abe bilang tadi kan melibatkan arsitek juga. Yes. Ini kolaborasi seperti apa sih Pak Abe? Wah, ini keren banget ya. Kalau dulu saja puluhan orang yang kita libatkan gitu ya. Ada geologi ya, geologinya juga lebih detail lagi ya. Ada ahli stratigrafi, ada petrologi ya, ada ahli seismik juga begitu ya. Nah, tahun ini kita libatkan lebih banyak lagi. Ada minimal ya, waktu itu saya catat 103 orang ada di lapangan. Wow, ya, itu terdiri dari apa latar belakangnya? Ya, tentu arkeologi ya, lalu ada geologi ya, ada geografi ya, tadi ya stratigrafi, ada juga planologi ya, arsitek jelas ya. Kita tambah lagi dengan tradisi lisan ya, teman-teman sejarah juga ada, terus hidrologi ya. Banyak nih saya lupa gitu. Biologi ya. Ada sekitar 14 ya. Ada sekitar 14. Jadi ilmunya macam-macam seperti itu. Dengan begitu banyak. Ada ahli astronomi juga ya, seperti itu. Lengkap ya Pak Abe. Nah, dari semua tim yang dengan 14 ya, bahkan lebih multidisiplin bergabung, penemuan paling heboh atau paling yang mencengangkan untuk seorang Pak Abe yang mungkin bisa diceritain ke Geng Culture, apa nih Pak? Waktunya berapa menit nih? Waduh, bebas nanti kita podcast ya Geng Culture. Ya, kita sudah bikin laporannya, tebalnya segini Mbak. Wow, dan itu bisa kita untik nggak? Belum. Belum, oke. Ya, belum rilis tapi akan ya, oke. Tapi mau kasih bocoran boleh dong Pak Abe? Tadi ya, terserah mau dari ilmu yang mana bisa ditanyakan ya. Tapi kalau misalnya dari arkeologi ya, kita akan melakukan penggalian lagi ya. Ternyata memang kembali kita temukan lapisan budaya kedua ya di kedalaman itu. Dan sekali lagi kita bahkan sebenarnya menemukan ada namanya yang diduga lapisan budaya ketiga ya. Nah ini belum saya rilis ya, belum kami rilis yang lapisan budaya ketiga karena ini kontroversinya luar biasa ya. Mungkin pernah mendengar ya bahwa kami pernah menulis artikel ya di jurnal internasional itu yang lapisan budaya ketiga itu usianya 14.000. Wow, ya, 14.000. Nah itu sebelum Masehi. Iya sebelum Masehi, itu ramai sekali sampai akhirnya artikel jurnal tersebut ditarik ya seperti itu ya. Oleh karena itu yang sekarang kita tidak merasa perlu untuk terburu-buru untuk yang 14.000 itu gitu ya. Kita fokus yang di 6.000 dulu ya. Di 6.000 kotak ekskavasinya kita buka, itu para peneliti datang melihat. Ya, bukan hanya peneliti dari dalam negeri ya, tapi dari luar negeri juga sudah datang. Oke. Ya, mereka sudah secara khusus berkirim surat ke Menteri Kebudayaan untuk ya, mereka untuk ikut riset gitu untuk ya. join gitu ya. Dan karena kebetulan saya sedang dapat tugas dari Kementerian Kebudayaan gitu ya, untuk kajian dan pemugaran, akhirnya mereka diminta menghubungi saya gitu ya. Terus saya bilang, oke, nanti urus izinnya secara resmi ya, izin penelitian secara resmi. Tapi kalau mau lihat situsnya sekarang gitu ya, mau tukar pikiran awal silakan gitu. Nah, pada datang gitu. Ya, orang-orang asing, peneliti asing gitu ya. Untuk ada berapa peneliti sejauh ini? Kalau misalnya diambil rata-rata aja Pak Abi, untuk ngasih gambaran ya lebih dari 10 lah. Lebih dari 10. Oke. Nah tadi kan udah disebutin berkali-kali lapisan budaya. Tapi kan mungkin di luar sana baik juga saya mendengar lapisan geologis. Ya. Bedanya apa? Apakah ada perbedaan? Ya, lapisan geologis itu maksudnya formasi alamiah.
ya, formasi alamiah. Jadi secara umum ya, kita tahu di bawah bukit itu pasti alamiah lah begitu ya, seperti itu. Nah, secara umum di bawah bukit pasti alamiah ya. Tapi teman-teman geologi bilang ya, setelah mereka melakukan berbagai penelitian, di bawah itu tidak alamiah katanya. Ya, pokoknya ini bukan formasi geologi yang umum ya. Mengapa? Karena ada berlapis-lapis tadi. Kan lapis-lapis tersebut, Berlapis-lapis ya. tadi. Nah, begitu mereka bilang ini bukan alamiah, maka tidak lain dan tidak bukan ini kultural berarti kan budaya gitu. Tapi ya untuk bagian situ tentu yang buka arkeolognya gitu. Nah, memang setelah kita ekskavasi ya, betul tadi ya, di bawah tanah itu setelah di permukaan tanah itu ya, di bawah batu itu batunya paling cuma 2 meteran ya, setelah itu tanah ya. Nah, harusnya gimana formasi alamiah ya, kalau nggak batu semua ya tanah semua, intinya begitu ya. Nah, ini selang-seling Mbak ya, batu ya, terus kemudian ada tanah ya. Harusnya kalau di formasi alamiah apa, setelah tanah terus nih ya. Nah, tapi ini cuma di kedalaman 4 meteran itu ketemu susunan batu lagi. Itu mungkin nggak tapi Pak Abik, jika misalkan ada yang bilang, oh bisa aja tuh karena fenomena alam atau gangguan geologis, karena kan pastinya udah puluhan ribu tahun. Iya, betul. Mungkin nggak Pak Abik? Nah, yang menariknya adalah di struktur yang dalam itu ya, susunan batu itu ya kita menemukan artefak juga. Apa aja tuh? Ya ada sisa-sisa logam ya. Oke. Tidak mungkin ada logam nyelip di antara Iya. batu gitu ya. Ini logam yang udah jadi artefak ya, udah jadi peninggalan buatan manusia ya, bukan logam alamiah ya, seperti itu ya. Terus ada tadi yang saya bilang ada sisa arang gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Oke, nah sebelum kita masuk kan ada peninggalan manusia Jadi Pak Abik. silakan teman-teman geolog berdebat ya, ini alamiah atau bukan, tapi arkeolognya menemukan artefak di situ. Gitu. Oke, nah sebelum kita masuk nih, tadi kan ada peninggalan artefak manusia, tapi kan di luar sana pastinya geng culture juga banyak, mungkin penasaran banyak sekali mitos-mitos. Oh iya, oke. Ya kan, sebelum saya tanya mitos-mitos ya. Pak Abik, kita mau tanya dulu nih, karena kan sudah dibentuk tim kajian dan pemugaran situs cagar budaya tingkat nasional untuk Gunung Padang. Nah ini kan based on SK yang dikeluarkan bulan Agustus lalu, sekarang saat taping ini bulan November akhir. Bisa dijelaskan atau mungkin dikasih bocoran nggak nih Pak Abe, untuk kajian kan katanya baru selesai dan mau masuk ke pemugaran. Betul. Kajian apa saja yang terupdate nih? Based on sekarang Agustus sampai kebetulan sekarang. Tadi ya dapat tugas dari Kementerian Kebudayaan untuk melakukan ya, nama SK Menterinya itu tim kajian dan pemugaran situs cagar budaya peringkat nasional Gunung Padang. Nah, di kajiannya sendiri ya, sebelum nyampe ke pemugaran itu ada namanya prapemugaran ya, kajian atau sama dengan prapemugaran. Nah, di prapemugaran itu ada studi teknis ya. Ada studi kelayakan, ada studi teknis, ada DED ya, Detail Engineering Design atau perencanaan pemugaran. Jadi ada 3 kajian, Mbak. Ya, Mbak mau yang mana? Wow. Ya? Tapi intinya kajian itu sudah dilakukan dan reportnya tebal-tebal ya, dan sudah selesai ya. Maka kita sekarang masuk ke tahap pemugaran ya. Jadi ketika ini ngobrol-ngobrol ini dilakukan, kita masuk di tahap pemugaran. Oke, nah pemugaran ini sampai kapan rencananya? Mulainya kapan dan mulainya tahapnya gimana? di November ya, di November ya, di awal November dan selesai pertengahan Desember. Pertengahan Desember nanti. Terus pemugaran itu seperti apa Pak Abi bentuknya? Ya, jadi kenapa Kementerian Kebudayaan melakukan kegiatan pemugaran, karena memang berdasarkan studi kelayakan ya, berdasarkan kajian-kajian sebelumnya terlihat ini situs sudah ribuan tahun ya, dan memang ada bagian-bagian yang tertentu yang cukup bagus bentuknya ya, masih rapi gitu ya, tapi sebagian lagi sudah runtuh ya, ada batunya yang patah, ada batu yang jatuh ya, dan ada struktur-struktur yang sudah sampai dari awalnya ada di puncak bukit atau puncak gunung, dia udah jatuh ke tengah-tengah lereng seperti itu. Nah, itu yang mau kita kembalikan lagi ya, kita perkuat lagi supaya memperpanjang usia situsnya ya, seperti itu. Nah, bentuk awal situsnya sendiri yang kita berbicara sekarang pemugaran. Boleh Pak Ben nanya bocorannya. Sebenarnya awal bentuknya di puluhan ribu tahun yang lalu itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kan yang bilang ini piramid, tapi kan ada yang bilang oh piramid kan harusnya seperti yang kita lihat selama ini ya, yang seperti yang di Mesir. Ini sebenarnya bangunan bentuknya itu apa sebenarnya? Iya, kalau di arkeologi ya, istilahnya secara arkeologi semuanya yang bentuknya menuju ke atas begitu ya, dan semakin lama semakin kecil itu disebutnya piramid ya, piramid. Nah, tapi nanti
ada beberapa jenis piramid ya, jenis piramid misalnya yang piramid yang sangat rapi sekali ya, maksudnya bentuknya geometrisnya seperti benar-benar piramid itu misalnya yang di Giza ya di Mesir ya. Tapi ada juga yang misalnya di Mesopotamia itu di apa namanya zigurat namanya ya, itu dia seperti begini ya, seperti tangga, makanya disebutnya step piramid ya, step pyramid ya. Nah di situs Gunung Padang sendiri ya, sejak tahun 1984 ya, tadi ya Pak Profesor Dr. R.P. Siono ya, guru saya itu sudah menulis di artikel internasional ya, di buku internasional, ini adalah step pyramid. Step pyramid, okay. Piramida tangga ya. Okay. Tapi beliau juga nulis gitu ya, ini adalah punden berundak dalam kurung gitu ya, piramida tangga ya. Jadi kita punya nama lokal ya, nama lokal yang disebut punden berundak ya. Sama seperti di Mesir itu, saya pernah datang ke Mesir ya, wawancara gitu ya. Ini kan piramid itu bahasa Inggris istilahnya gitu ya. Nama aslinya apa sih gitu. Kalau nggak salah disebutnya Arom gitu ya, Arom. Tapi ya ketika ditulis di publikasi internasional ya, menjadi perbincangan semua pihak, maka dikasih istilah piramid ya. Di Amerika juga bentuknya entah kayak apa gitu ya, nggak persis segitiga ya, disebutnya piramida Maya, piramida Inka dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi tetap ya. Piramid ya. Tetap piramid, tapi ya tentu kita boleh untuk mengangkat istilah lokal kita ya, punden berundak, karena memang dia punden itu seperti tempat suci ya, tempat yang dikeramatkan, berundak tuh tingkat-tingkat ya, jadi seperti piramida tangga akhirnya memang. Punden berundak. Okay. Ada yang menarik. Saya tidak menemukan istilah yang atau frasa yang mantap gitu ya, tapi Menteri Kebudayaan ini Pak Fadlizon bilang begini, situs Gunung Padang adalah punden berundak ya, dan punden berundak adalah piramidanya Indonesia. Ya, itu statement beliau ya. Saya kesel juga sebenarnya, harusnya saya tuh yang bikin statement gitu. Kecolongan ya Pak ya. Nah, ngebahas lagi tentang tadi punden berundak. Tadi kan setiap lapisannya atau lapisan budaya itu selangnya bahkan bisa puluhan ribu tahun, Pak Abe. Itu fase pembangunannya berarti setiap budaya atau setiap generasi berbeda. Mereka berarti nambah lagi itu seperti apa untuk mungkin bisa kita memahami ya setiap generasinya itu nanti. Jadi kurang lebih begini ya. Jadi kita sudah melakukan pengeboran sampai kedalaman 37 meter ya. Kita udah punya 7 titik dulu ya, para ahli di situ ya, ada Pak Dr. Andang Bahtiar gitu ya. Terus kemudian kita juga sudah melakukan pemindaian ya. Ada Prof. Dani Hilman ya, lalu juga ada Prof. Bagus Endar ya, seperti itu. Banyak ahli gitu, termasuk juga ada arsitek Pak Pon ya. Kalau menyebutkan ahli banyak sekali ya. Ada geografi Pak Takyudin ya, Dr. Takyudin. Nah akhirnya perkiraan saya ya, walaupun ini masih kita tadi ya, laporannya masih kita sudah selesai, tapi sebenarnya masih kita diskusikan hangat. Kemungkinan dia awalnya memang bukit alami ya, bukit alami yang dia punya batuan dasar ya, batuan dasar gitu ya. Lalu masyarakat zaman dulu datang dengan membawa tanah-tanah di sekitar untuk ditimbun di situ ya. Setelah dia dirapikan dalam bentuk timbunan tanah. Nah, setelah itu timbunan tanah itu dilapisi dengan batuan di samping-sampingnya dan di atasnya ya, dengan batuan yang disebut columnar join. Jadi batu columnar join itu tidak ada di situs itu sendiri ya. Kita sudah survei, kemungkinan adanya di 2 km di sebelah selatan situs. Jadi didatangkan dari luar ya. Tanahnya dari luar, batunya dari luar ya. Nah itu ribuan tahun yang lalu katakanlah ya. Nah mungkin belakangan perlu perluasan ya, atau mungkin ada beberapa bagian yang rusak gitu ya. Kita bayangkan seperti renovasi ya. Didatangkan lagi tanah dari luar, ditumpuk ya. Seperti itu. Setelah itu bawa lagi batu dari luar ya. Nah ini yang bawah ini tentu lapisannya lebih tua ya. Nah yang ini di atas lebih muda ya. Nah setelah itu masih ada lagi Mbak di atas itu gitu ya. Yang sekarang sama juga polanya ya, tanah-tanah didatangkan dari luar ya, seperti itu. Makanya ada batu yang kecil-kecil segala, karena kayak lagi menguruk aja gitu, lagi menguruk. Nah setelah selesai menguruk lalu dilapisi dengan batuan. Jadi minimal ada 3 lapis ya. Lapis yang pertama ya, lapisan budaya pertama yang paling atas ya. Tadi ya, kisaran waktunya 500 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi, bahkan sampai awal Masehi itu digunakan ya. Nah, tapi sebelumnya ada lagi yang lebih tua ya.
yang 6.000 sebelum Masehi ya, masih digunakan sampai 5.200 ya seperti itu. Dan sebenarnya ada yang ketiga, tapi yang ketiga nggak usah diobrolin lah ya. Jangan diobrolin dulu ya, not yet ya. Ya 2 ini saja dulu gitu ya. Nah, bagaimana ilustrasinya? Bayangkan Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu dibuat di bukit alami ya, bukit alami yang berdasarkan hasil penelitian itu bukit alami itu dipapas dulu dia, dipapas supaya jadi segi 4 ya. Terus lalu ada beberapa tanah ditambahkan ya supaya bentuk segi 4-nya bagus ya. Terus itu sudah dibikin berundak sebenarnya. Jadi Candi Borobudur ya undakan juga. Kita boleh menyebutnya piramida tangga sebenarnya. Rapi sekali ya segi 4-nya. Dan nah itu kemampuan tekniknya sangat tinggi ya, precise sekali ya Pak. Dan ada satu buku yang bukan saya tulis ya, bukan saya tulis, tapi memang ditulis oleh ahli yang lain ya. Bentuk Candi Borobudur ya kurang lebih seperti bentuknya Gunung Padang. Ya. Jadi ini bukan statement saya, tapi ada peneliti lain yang menyatakan itu gitu. Dan itu sudah terbit ya tulisan itu. Nah, jadi awalnya bukit alami dipapas, dirapiin ya segi 4. Ya, terus ada yang mungkin katakanlah yang masih lekuk-lekuk itu ditambah tanah ya seperti itu. Nah setelah rapi begitu baru ditempel batu-batu Mbak. Cuma kalau di Borobudur ini batunya ada reliefnya. Ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih bukit alami yang belakangan ditempel batu. Nah bayangkan ya, tapi ini tidak terjadi ya, tidak terjadi ya. Katakanlah di candi tersebut ya belakangan ditambah lagi tanah Mbak. Ya belakangan ditambah lagi batu. Ya seperti itu. Nah, berarti yang tambahan ini usianya lebih muda, ya. Dan di bawahnya masih ada yang lebih tua, ya seperti itu. Itu ilustrasi ya. Itu ilustrasi. Dan walaupun kita belum masuk ke lapisan yang berapa belas ribu itu, Pak Abe, ini banyak yang sudah menyimpulkan atau mungkin langsung mengeluarkan statement bahwa ini bisa jadi Indonesia adalah pusat awal peradaban dunia. Nah, bagaimana Pak Abe melihat statement-statement yang dikeluarkan ini? Mungkin geng culture juga percaya nih dengan adanya ini? Ya, yang pasti kita sudah harus menyatakan bahwa kita masuk dalam salah satu peradaban tertua, ya. Untuk menyatakan yang paling tua nanti dulu lah, gitu ya. Biar orang lain yang menyatakan, kalau saya based on ilmiah ya, based on facts and data nanti. Walaupun sebenarnya sudah masuk sih sebenarnya ya untuk itu gitu, tapi biar pihak lain yang menyatakan itu, dan pihak lain sekarang sudah berdatangan, Mbak, ya, berdatangan, dan mereka dengan berbagai ilmunya bilang ini memang paling tua ya seperti itu ya. Dan sekarang itu orang dari Amerika ya, dari Belanda ya, barusan juga ada dari Slovakia ya, dari Brazil, dari mana-mana datang. Dan mereka datang untuk mencari tahu, melihat langsung, atau seperti apa Pak? Iya, karena mereka di alam pemikiran manusia ya, ya, mereka selalu ingin mencari jati dirinya, ingin mencari leluhurnya. Oke. Ya. Yang paling terdekat ya, kalau kita udah mulai punya waktu luang ya, maka dia akan melihat foto-foto lama ya seperti itu. Kalau dengan orang tua mungkin bisa ngobrol, tapi mungkin mereka akan tanya, kakek saya gimana sih gitu ya, nenek saya seperti apa begitu ya. Nah nanti kalau ada ancestral heritage-nya gitu ya. Betul ya, nanti akan ada, kalau lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi, lebih punya waktu luang lagi, dia akan tanya nenek saya seperti apa, terus nenek moyang saya seperti apa. Nah ketika bicara nenek moyang itu sudah lintas batas Mbak ya. Mungkin kita bilang, saya tinggal di Jakarta, tapi nenek moyang saya di Pulau Sumbawa, misalnya begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang orang luar negeri juga begitu, ya. Ternyata mereka membaca berita, melihat perkembangan, ada kemungkinan nenek moyangnya, gitu ya. Ya, mereka tinggal di benua Eropa, gitu ya. Nenek moyangnya ternyata di benua Asia. Ya. Mereka langsung mencari tahu. Betul, melakukan perjalanan khusus. Ya harusnya kita sebagai warga Indonesia juga melakukan itu dengan Pak Abe ya. Sekarang memang wisatawan ya dari dalam negeri juga tambah. Tapi ya justru yang dari luar negeri yang lebih banyak lagi. Ya. Kalau wisatawan yang datang dari Indonesia sendiri untuk mencari tahu atau trace back budaya-budaya kuno itu udah muncul. Banyak. Rasa penasaran seperti orang luar negeri. Nah yang menarik begini, ini sebenarnya bukan wilayah saya ya, bukan ranah saya ya. Jadi mereka mendengarkan paparan ilmiah ya, penjelasan ilmiah, tapi setelah itu ya duduk sendiri di mana gitu ya, sebelah mana, terus mereka ya berkomentar gitu ya, memang ini tua sekali gitu. Ya, istilahnya saya nggak perlu ngomong, mereka yang bicara. Udah ngakuin sendiri ya, soalnya mereka mengalami langsung, mereka merasakan dan langsung. Itu bukan hanya orang Indonesia, tapi orang-orang dari luar negeri ya. Nah, sekarang nih Pak Abe, kita tadi kan udah saya bocorin dikit, ada beberapa mitos yang ditanyakan. Karena kan pasti baik yang kesana juga
penasaran sama Gunung Padang karena kan strukturnya unik dan katanya ini tempatnya ritual lah, apalah. Boleh ya kita sedikit debunking myth atau fact dari Pak Abe langsung terkait dengan Gunung Padang. Yang pertama ini udah saya catat ya, karena kan saya cari tahu banyak nih. Katanya, apakah Gunung Padang dibangun oleh makhluk luar angkasa atau alien nih Pak Abe? Karena kan tadi Pak Abe bilang ini teknikalnya sangat tingkat kerumitannya sangat tinggi, bahkan sudah way ahead of their time. Mungkin nggak dibangun oleh alien atau menjadi pusat ilmu makhluk langit katanya nih Pak Abe? Ya, yang pasti itu tadi ya bukan wilayah saya sebenarnya. Saya tidak punya kapasitas untuk jawab itu ya. Atau mungkin ada tamu datang dari mana? Tapi beberapa tamu ya mereka bilang sih peneliti ya. Iya. Oh bilangnya peneliti ya. Peneliti gitu ya. Dia bilang ini nggak mungkin nih ngangkat sekian ribu batu ya. Sering didengar. Seperti itu ya, nggak mungkin ya. Dari suatu tempat ke situ itu nggak mungkin, pasti ada bantuan pihak lain gitu ya. Nah, ya saya dengarkan memang ada informasi-informasi seperti itu. Terus saya uji coba akhirnya gitu ya. Saya minta tolong tenaga-tenaga saya gitu ya, coba angkat batu itu gitu ya, ada yang panjangnya 1,5 meter ya. Coba dengan gaya zaman dulu gitu ya. Gaya zaman dulu berarti paling cuma punya kayu gitu ya. Talinya juga tali yang sabut begitu. Akhirnya diuji coba ya pakai bambu, terus disabut ya. Talinya juga dari bambu, ngangkat batu ya 6 orang ya. Satu batu 6 orang. Jadi batunya rebah begini ya, terus di atasnya ada bambu begini ditaliin begini ya. 3 orang sebelah sini, 3 orang sebelah sini ya. Ngangkat mereka. Wah. Jalan 0,5 meter, istirahat setengah jam. Baru 0,5 meter ya tuh. Dia baru 1 batu, belum ribuan batu. Dan itu nanjak ya ke bukit ya. Jadi saya begitu melihat mereka seperti cukup saya bilang gitu ya. Oke. Tapi intinya memang bagaimana proses memindahkan batu itu belum bisa kita jawab ya. Sehingga ya masuklah pendapat-pendapat lain itu ya, alien atau apalah seperti itu. Jadi ya kita nggak tahu ya, kayak kita belum tahu ilmu sampai sana, tapi mungkin saja atau karena kan setiap 0,5 meter berhenti ya kan 6 orang bahkan. Tapi kalau untuk pusat ilmu langit Pak Abe, karena kan banyak yang sekarang seperti yang kita tahu semua banyak yang ada yang very they believe in aliens. Banyak yang sekarang udah ngeliat situs Gunung Padang ini katanya bisa jadi pusat ilmu makhluk langit. Itu dari Pak Abe ngelihatnya bagaimana nih? Kalau saya jelas nggak ada ya, karena kan tadi ya ilmu saya arkeologi ya. Tapi saya terus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain gitu ya, untuk melihat pandangan mereka seperti apa. Dan mereka datang terus? Gitu? Ya, dan mereka menariknya begini ya, ada yang menyatakan itu ada namanya teras 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di teras 5 itu kalau menghadap ke utara ya, ada kayak semacam tempat duduk gitu ya. Kalau tempat duduk itu kayak ruang kemudinya pesawat luar angkasa, mereka bilang gitu. Ini bukan kalimat saya ya. Gitu, makanya saya nggak nulis di buku saya itu, nggak saya tulis, kalau nggak saya nggak tulis ya. Tapi mereka bilang ini seperti untuk kemudi pesawat luar angkasa gitu ya. Terus ada batu yang di selatan itu rebah, terus ya udah mereka udah bisa kayak begitu dicontohin langsung dicontohin sama ini orang-orang itu gitu ya. Berarti tapi ya saya hanya dengar-dengar saja gitu. Dan melihat juga. Tapi kalau misalnya kita datang ke sana, kita mencoba mengemudikan Nggak ada, ini kemudinya nggak ada. Coba misalnya tempat duduknya kita bisa duduk sana, cobain. Betul. Jika percaya, tempat duduknya batu, ya. Jika geng culture penasaran bisa datang langsung juga ya. Oke. Ya seperti. Nah, tapi ada yang menarik gitu ya. Ketika saya juga kan berkomunikasi dengan ahli-ahli astronomi gitu ya. Ketika ada namanya Prof. Suharja ya, tapi sudah meninggal. Lalu ada Prof. Thomas juga ya. Itu dari ITB ya. Itu kalau kita melihat ke angkasa itu bersih sekali biasanya kalau malam ya. Galaksi Bima Sakti akan kelihatan ya, terus kemudian rasi-rasi bintang ya, itu akan kelihatan sekali ya, seperti itu. Jadi itu tempat yang sangat menyenangkan kalau dilihat di malam hari ya, seperti itu. Jadi pasti indah banget ya, kebayang. Ya. Kalau saya pribadi punya pengalaman yang cukup banyak di sana ya. Karena kan saya bayangkan dulu tidak ada lampu, tidak ada apa gitu. Jadi kita juga riset di malam hari untuk melihat suasananya kayak apa gitu ya. Iya. Nah, ternyata tadi ya rasi-rasi bintang akan kelihatan dengan sangat jelas ya. Terus galaksi Bima Sakti juga kelihatan ya. Seperti itu. Terus ada ini istilah awam saya adalah kayak komet ya, kayak bintang jatuh. Wah gitu ya, keren deh pokoknya. Keren banget situ saya, waduh gitu. Langsung
pengen ngelihat langsung rasanya. Yeah. Tapi ngomong-ngomong nih, sebelum kita bahas tentang ada apa aja di sana juga nih, tentang mitos yang mungkin kita bisa tanyakan langsung ke Pak Abe. Tadi kan satu batu 6 orang. Yeah. Manusia, bentuk kita kayak biasa. Tapi kan di masa lampau katanya bentuk atau ukuran tubuh manusia jauh lebih besar daripada kita. Apakah mungkin di saat itu bentuk manusia raksasa yang membangunnya? Karena kan salah satu mitosnya katanya nih Gunung Padang dibangun raksasa. Iya, betul. Maksudnya, ya ada mitosnya betul, tapi apakah itu fakta atau enggak, bagaimana Pak? Iya. Jadi beberapa kalangan menyebut ini yang bikin raksasa karena batunya itu berat ya, dan ribuan batu itu gitu ya, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi menyatakan bahwa yang bangun itu adalah manusia seperti kita dengan ukuran seperti kita. Kenapa gitu? Ya, karena kelihatan sekali dari ukuran terasnya dan terutama ukuran tangga ya, lebar tangga dan pijakan anak tangga itu untuk manusia kayak kita. Bukan yang anak tangganya tinggi gitu ya, 2 meter atau 1 meter. Ini ya paling 20-30 cm. Jadi kayak kalau kita lagi mau bikin rumah gitu ya, rumah lantai 1, rumah lantai 2 dihubungkan dengan tangga, kan pasti kita ngukur gitu ya. Iya. Kita langkah kaki kita berapa senti ke atas itu. Nah, itu pijakannya itu untuk manusia kayak kita ya. Nah, tapi tentu ya seperti biasa ada teman-teman ya, ada pihak-pihak lain juga. Ini Mas, saya tunjukin nih foto nih gitu ya. Apaan gitu ya gitu. Ya. Jadi ada foto memang entah editan atau bagaimana yang menunjukkan ada sosok besar di situs-situs tinggi pohon gitu ya, seperti itu. Oh ya, saya nggak bisa komen, saya bukan ahli fotografi. Iya. Tapi yang jelas yang dilihat adalah kalau kita cobain tangga-tangganya ukuran normal. Oke. Ya, nah, ada lagi nih mitos katanya The Lost World, Atlantis, Gunung Padang, peninggalan Atlantis. Bagaimana Pak Abe? Ya, jadi ini yang membuat situasi di lapisan budaya ketiga menjadi sangat kontroversi ya, karena di situs Gunung Padang ditemukan lapisan ya yang 14.000 ya, sementara di berbagai belahan dunia ya itu paling tua ya saat ini, rekornya kalau tidak salah dipegang oleh Göbekli Tepe di Turki ya, sekitar 10.000 sebelum Masehi. Tapi dia punya temen gitu ya, yang namanya situs Jericho ya di Palestina ya, sekitar 10.000 juga. Nah, ilmuwan belum pernah punya contoh situs ya yang disusun dengan batuan besar ya, itu lebih tua dari 10.000 ya. Tiba-tiba ya di negara ya atau negeri entah barantah gitu ya, di yang kita sebut Nusantara yang kini adalah Indonesia, ada lapisan yang menurut saya disusun ya, ada batu-batu yang disusun yang usianya 14.000 ya. Para geolog memastikan ini bukan lapisan alamiah gitu ya, 14.000. Nah, yang lebih menarik adalah kita tidak pernah punya tadi ya informasi pengetahuan mengenai yang lebih tua dari 10.000. Nah, tapi kita punya data informasi geologi bahwa di sekitar 12.000 ada yang namanya peristiwa glasial, antarglasial, yaitu ketika air laut naik turun gitu ya, terjadi peristiwa yang namanya dingin ya, terjadi yang namanya es, tapi nanti diselingi dengan periode yang panas sehingga es mencair begitu ya. Periode terakhir itu adalah naik turunnya permukaan air laut itu adalah 12.000. Wow, itu melebihi. Ya, 12.000 sebelum itu ya, 12.000 sebelum itu kurang lebih begini. Ketika alam sudah mulai bersahabat ya, tanda petik begitu ya, 12.000 ya, kondisi lapisan tanah ya, permukaan air seperti sekarang, maka manusia mulai bisa membangun bangunan-bangunan, struktur-struktur ya seperti itu ya. Nah, di Indonesia ketemu yang menjelang yang lebih tua dari 10.000, bahkan sebelum zaman es. Ice Age itu. Iya, Ice Age terakhir. Iya, wow. Ya, seperti itu. Jadi dia punya dua fase yang sangat menarik ya, menjelang terakhirnya zaman es itu. Nah, bayangkan begini Mbak, ya, bayangkan, dan ini diilustrasikan oleh sebagian peneliti, ya, ketika zaman es itu air laut bisa naik, bisa turun ya. Kalau lagi dingin banget ya, ibaratnya ya, air-air yang di sekitar Khatulistiwa itu seperti ketarik ya ke utara maupun ke selatan ya, jadi es. Maka permukaan air laut turun ya. Nah, turunnya itu bisa sampai 120 meter. Ya, sementara dari Semenanjung Malaka ya, Semenanjung Malaka, di sini ada Kalimantan ya, sini ada Sulawesi, di sini ada Jawa ya.
Semenanjung Malaka, Kalimantan, dan Jawa itu dia paling dalamnya 30 meter ya, 40 meter ya, ada yang 10 meter ya, katakanlah 50 meter. Nah, ketika terjadi penurunan air laut sampai 120 meter, apa yang terjadi? Ya, Semenanjung Malaka, Jawa, dan Kalimantan jadi satu daratan. Nah, ketika jadi satu daratan, manusia, masyarakat dari manapun bisa jalan kaki, berpindah, ya, berpindah ya. Dan kita bisa bayangkan ya, ini Khatulistiwa itu daerah yang tropis yang lebih hangat, ya. Jadi ada migrasi, ada perpindahan ya dari yang tempatnya dingin banget itu, ya, dingin menuju ke tempat yang lebih hangat, ya, yang di sekitar garis Khatulistiwa, ya. Garis Khatulistiwa, di situ juga biodiversitasnya luar biasa ya. Kita punya flora dan fauna, istilahnya mau makan apa ada gitu ya. Seperti itu ya, bukan hanya di sini lebih hangat, tapi mau makan apapun ada di situ ya. Nah, mari kita bayangkan situs Gunung Padang ada di mana? Ya, situs Gunung Padang itu ada di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa di selatan, ya, dekat Pelabuhan Ratu. Ya, di selatannya lagi adalah samudra apa namanya gitu ya. Pokoknya samudra yang luas sekali ya. Mungkin saya lupa ini ya, Samudra Hindia kayak ya, gitu ya. Itu nggak ada ini lagi, nggak ada pulau lagi. Nun jauh di sana ada Australia, ya. Nah, jadi masyarakat waktu dingin gitu ya, mereka bergerak terus cari wilayah yang aman, nyaman ya. Survival instinct ya. Dan di batas laut ini, ya, di batas laut ini, karena di selatan udah nggak ada lagi ya. Di batas laut ini ada pegunungan ya, atau ada bukit atau yang kita sebut sebagai Gunung Padang. Nah, itu dia. Ya, jadi dia di ujung ini sebenarnya, di ujung laut dia sebenarnya. Berarti jika memang itu bisa dibuktikan nanti, Pak Abe, dengan semua ilmiahnya, berarti ini kita bisa rewriting global history. Betul. Dan itu yang sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan diam-diam itu gitu ya. Orang-orang luar negeri itu pada mulai datang gitu ya, dari manapun, karena mereka membayangkan ya, nenek moyangnya pernah bergerak dari manapun ya, dari manapun ya, entah dari Afrika, dari Asia, dari mana, untuk menuju tempat yang lebih hangat yang kebutuhan pangan juga terpenuhi. Oke, nah sekarang kalau Geng Culture mendengar cerita Pak Abe, terus penasaran banget nih, karena kan mitosnya masih banyak lagi juga nih, dan mau melihat langsung struktur seperti apa, dan mungkin merasakan langsung pengalaman Pak Abe. Bilang tadi malam semua rasi bintang terlihat. Itu dibuka nggak sih Pak Abe untuk umum sebenarnya mau datang langsung? Boleh dibuka untuk umum. Caranya gimana? Itu sekarang kan jadi tempat wisata ya. Untuk seluruh Rusia? Untuk seluruh Rusia ya. Insya Allah nyaman ya, aman didaki ya, tidak terlalu tinggi kok ya, karena juga sudah disiapkan ya, ada tangga-tangga yang untuk berbagai usia bisa diakses ya, seperti itu. Dan anak-anak juga bisa Pak Abe? Banyak anak-anak ya, rombongan sekolah itu banyak. Oke, wah penasaran nih, pasti Geng Culture mungkin mau ke sana liburan sekolah nanti ya kan sama anak-anaknya. Oke, tapi sebelum kita tutup Pak Abe, kita udah dengar berbagai cerita dari Pak Abe, tapi kedepannya kita masih menunggu hasil pasti riset yang sudah terverifikasi, sudah konsensus. Ini langkah penelitian atau langkah riset selanjutnya atau apa? Ya, yang pasti tadi ya, kita ada namanya tim kajian dan pemugaran, maka yang sekarang dilakukan adalah pemugaran ya. Pemugaran itu adalah memperbaiki ya, atau merapikan kembali bagian-bagian yang sudah runtuh ya, yang tujuannya adalah melindungi situs dan memperpanjang usia situs ya. Nah, di tahun depan ya, mudah-mudahan ya masih lanjut ya. Kalau lancar semuanya, maka akan dilakukan kajian lagi, Mbak. Kajian lagi dan pemugaran di tahap berikutnya. Jadi ini parsial ya. Kenapa langkah ini kita lakukan gitu ya? Supaya masyarakat juga dapat melihat ya proses kajian ya, bisa menikmati perdebatan ilmiah gitu ya, sambil juga tetap bisa berkunjung ke situsnya ya. Nah, kalau dulu ya, waktu pemugaran Candi Borobudur ya, itu semua batu ya yang ada di di Candi Borobudur itu dipindahin, Mbak. Ya, dipindahin semuanya. Terus bukit alaminya dirapiin lagi, dikasih perkuatan ya. Ada beton sekarang ya, ada saluran drainase segala macam-macam. Lalu batunya dibalikin. Kalau di Gunung Padang ya, strategi yang kami lakukan adalah pemugarannya bertahap ya. Bagian-bagian tertentu warga boleh menyaksikan ya, peneliti lain juga boleh ikutan ya, seperti itu, supaya ini kita jadikan milik bersama. Seperti itu. Menjadi milik bersama. Dan apa yang dibutuhkan dari publik, karena kan pastinya milik bersama dan diundang juga oleh Pak Abe untuk ikut serta dalam penelitian dan melihat
kajian kita bersama boleh melihat ini. pemugaran kita. Ya, apa yang publik harus mungkin bisa lakukan atau yang diharapkan dari Pak Abe untuk publik lakukan jika berkunjung dan juga mungkin tidak berkunjung atau melihat informasi-informasi yang baik beredar? Sebenarnya yang paling penting gitu ya adalah ya tentu adalah ini situs tua sekali sebenarnya ya, tua sekali. Tapi kita ambil yang paling mudanya aja lah gitu ya. Yang 500 sebelum Masehi. Nah, 500 sebelum Masehi itu artinya kalau Candi Borobudur ya 800 Masehi, mundur ke tahun 1 Masehi gitu ya. Mundur lagi ke 500 sebelum Masehi berarti 1300 tahun lebih tua dari Candi Borobudur ya. Tapi kita ambil tadi ya 500 sebelum Masehi, ini praktis juga nggak ada teman-temannya Mbak. Iya. Yang ini gitu ya. Jadi ketika kita mau memugar, dulu bentuknya seperti apa sih gitu. Kita bingung juga gitu ya. Oleh karena itu masyarakat ya jika punya pengetahuan gitu ya, jika punya informasi tolong kita dikasih tahu ya, dikasih masukan ya. Mas kira-kira bentuknya seperti ini sebenarnya gitu ya. Nah itu kita boleh berdialog seperti itu. Berdiskusi bersama. Berdiskusi bersama ya. Baik di ketemu langsung di situs ya atau melalui tayangan-tayangan seperti ini. Oke, nah itu dia melalui tayangan-tayangan seperti ini langsung aja Gang Culture kalau ada mungkin cerita, pertanyaan atau mungkin ada informasi langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti kita baca bersama dan juga hopefully bisa berdiskusi bersama dari ruang manapun. Pak Abe, satu kata untuk menggambarkan Gunung Padang menurut Pak Abe. Satu kata. Boleh satu kalimat dulu dia, boleh satu kalimat. Ya, satu kata. Jadi saya sendiri terus terang bingung ya dengan situs ini karena saya kan sudah dari tahun 94 ke sana gitu ya. Setiap kita riset ya, setiap kita kajian menemukan hal yang baru lagi. Ya seperti itu. Jadi saya harap ini tidak kita kerjakan sendiri ya. Kita mengundang juga pihak-pihak lain ya dari sesama bangsa Indonesia dan juga dari luar negeri. Silakan saja ya. Karena menurut saya ini situs ya bukan hanya penting bagi Indonesia tapi juga penting bagi dunia. Penting bagi dunia. Berarti satu katanya mungkin kebersamaan ya. Karena milik bersama dan juga sejarah kita bersama di dunia di Gunung Padang. Terima kasih Pak Abe sudah memberikan ilmu yang ceritanya di podcast Kulturasi dan kita nantikan hasil pemugaran dan juga kajian dan juga update berikutnya dari situs Gunung Padang. Terima kasih Pak Abe. Nah itu dia Gang Culture, diskusi kita tentang Gunung Padang bersama Pak Abe. Jangan langsung saja, seperti katakan Pak Abe tadi, ini adalah milik bersama, diundang untuk diskusi. Langsung aja untuk tulis di kolom komentar kalau ada informasi, pertanyaan, atau apapun tentang Gunung Padang. Monggo silahkan, karena kita buka ruang diskusi bersama. Dan cukup sekian untuk episode podcast Kulturasi kali ini. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe, terutama di kanal Indonesiana TV dan juga Kementerian Kebudayaan. Dan sampai jumpa di podcast Kulturasi berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.